lagi dengan lanjutan materi etika. Kita sudah bahas mengenai dasar-dasarnya atau pengertian etika secara teoritis. Sekarang kita akan masuk ke dalam nilai-nilai dasar etika dalam profesi, personal, dan etika bisnis. Jadi bagaimana menerapkan dasar-dasar etika yang sudah kita bahas sebelumnya ke dalam kehidupan kita, baik secara personal, secara profesional, maupun dalam dunia bisnis. Oke, kita lihat untuk konsepsi etika personal. Nah, untuk etika personal ini, teman-teman ingat lagi materi sebelumnya bahwa dalam kehidupan kita secara umum, dalam kehidupan personal kita mengenal dua macam norma. Ada norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan dan kehidupan yang sifatnya khusus. Ada norma di sekolah, norma di tempat kerja, norma di masyarakat, norma agama, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang sifatnya umum, norma yang universal, yang terdiri dari 3 macam norma. Ada norma sopan santun, bagaimana kita harus berlaku, bertingkah laku, bahkan mengatur sikap lahiriah kita. Itu ada dalam etika personal. Bagaimana cara duduk, cara berpakaian, cara bertamu, cara menyampaikan materi misalnya, atau cara menyampaikan ide ketika kita sedang berdiskusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, norma hukum. Norma ini adalah norma yang mengatur supaya keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia bisa terjaga. Kita mengenal norma-norma hukum pidana, norma-norma hukum perdata, lalu juga hukum-hukum dalam dunia bisnis, sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu, itu ada yang mengatur. Dan ketika seseorang melanggar, ada hukuman atau sanksi yang akan dia terima. Itu norma hukum. Dan yang ketiga adalah norma moral. Ini norma yang berlaku secara umum. Itulah yang mengatur etika kita secara personal dalam kehidupan di masyarakat. Lalu yang kedua adalah etika profesi. Nah, teman-teman, jika teman-teman nanti sudah lulus dalam bidang tertentu, teman-teman akan menjadi seorang profesional di dalamnya. Nah, seorang profesional itu memiliki etika yang harus dia ikuti. Biasanya diatur oleh organisasi profesi masing-masing. Nah, apa itu etika profesi? Etika profesi adalah rumusan yang mengatur bagaimana suatu profesi harus dijalankan. Isinya adalah standar minimal kompetensi atau keahlian. Juga ditandai dengan standar minimal pendidikan atau pelatihan yang harus dimiliki. Juga ada standar norma atau moral, serta konsekuensi logis yang ia terima jika ia melanggar profesinya. Nah, apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup, di mana di dalamnya dia mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, serta melibatkan adanya komitmen pribadi, terutama komitmen moral yang mendalam. Jadi, sebagai seorang profesional, kita disyaratkan memiliki pendidikan, keahlian, dan integritas moral tertentu yang disesuaikan dengan standar etika dari profesinya. Apa saja prinsip-prinsip dalam etika profesi? Ada 4 prinsip dalam etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Artinya adalah setiap profesional, setiap kita menjalankan profesi kita harus bisa bertanggung jawab, baik dalam hal melaksanakan pekerjaan itu, juga dalam hal menjaga hasil dari pekerjaan itu. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Yang kedua, prinsip dalam etika profesi adalah keadilan atau justice. Nah, prinsip ini menuntut orang-orang yang profesional agar menjalankan profesinya dengan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, khususnya orang yang kita layani. Misalnya dalam prinsip keadilan ini, dalam profesi kedokteran misalnya itu ada yang namanya malpraktek. Maka dokter dilarang untuk merugikan pasiennya. Itu berlandaskan kepada prinsip keadilan. Prinsip yang keempat adalah prinsip otonomi. Dalam hal ini, seorang profesional itu diberi kebebasan untuk menjalankan profesinya sesuai dengan apa yang dia ketahui dan sesuai dengan apa yang ia yakini. Jadi, seorang profesional itu dia otonom. Dia mandiri dan berdiri sendiri tentang bagaimana cara dia melakukan pekerjaannya. Tetapi tentu saja ada rambu-rambunya dalam otonomi ini. Apa rambu-rambunya? Adalah tanggung jawab tadi. Dia tidak boleh melanggar etika profesinya.
Dia diberi kebebasan untuk menjalankan profesinya, tetapi dalam saat yang sama dia juga diatur untuk tidak boleh merugikan orang lain. Yang keempat, prinsip dalam etika profesi adalah integritas moral. Nah, ini adalah inti dari etika. Bagaimana ketika kita menjalankan profesi kita tidak boleh melanggar norma. Norma agama, norma sosial, termasuk norma negara. Jadi, setiap profesional itu harus menjaga integritas moralnya untuk tujuan menjaga keluhuran profesinya. Juga menjaga nama baiknya dan menjaga kepentingan masyarakat supaya tidak dirugikan. Yang terakhir adalah etika bisnis, ya. Teman-teman tentu saja mengenal dasar dari bisnis. Jika teman-teman belajar mengenai Adam Smith mengatakan bahwa dalam bisnis yang penting adalah profit. Bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi tentu saja ini tidak berdiri sendiri. Boleh jadi kita memang menggunakan modal yang sedikit untuk tujuan mengambil untung yang banyak. Tetapi dalam prosesnya kita tetap harus mengikuti aturan dan norma supaya tidak merugikan orang lain. Nah, etika bisnis ini kedudukannya ternyata lebih tinggi daripada etika hukum itu sendiri. Karena selain tujuan bisnis adalah untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi juga kita harus tidak merugikan orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, pengertian etika bisnis menurut The George, kalau perusahaan ingin sukses atau berhasil, maka perusahaan itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, perusahaan itu harus menghasilkan produk yang baik. Yang kedua, manajemennya juga baik. Dan yang ketiga, dia harus punya etika. Sehingga dalam bisnis, etika itu menjadi penting. Etikalah yang menjaga supaya perusahaan bisa menghasilkan produk yang baik, produk yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kemudian juga harus dikelola dengan manajemen yang baik. Dalam manajemen yang baik tentu saja tidak ditolerir adanya kecurangan dan memiliki etika. Nah, bagaimana etika bisnis ini bermanfaat dalam perusahaan? Ada beberapa manfaat mengapa etika bisnis perlu diterapkan. Yang pertama, dengan adanya etika bisnis, etika ini akan mampu mengurangi biaya akibat kemungkinan terjadinya hal-hal yang negatif. Jika perusahaannya menjaga etikanya, maka nasib perusahaan atau usia perusahaan itu bisa berlangsung lama. Kemudian, dengan adanya etika dalam bisnis, itu juga mampu meningkatkan dan memotivasi para pekerjanya. Mengapa demikian? Karena perusahaan terjaga untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Yang ketiga, dengan adanya etika bisnis, itu bisa melindungi prinsip kebebasan dalam berniaga. Ingat tadi, betul, bisnis tujuannya adalah mencari untung. Tetapi dalam mencari untung, kita tetap harus melakukan sesuatu secara jujur dan tidak merugikan orang lain. Dengan adanya etika, maka bisnis terjaga dari perilaku-perilaku yang berbahaya. Dan yang keempat, manfaat dari etika bisnis ini adalah untuk mampu meningkatkan keunggulan perusahaan dalam bersaing dengan merek yang lain. Sehingga perusahaan yang baik nanti dia akan memiliki etika dan dia akan berusaha menjaga dan menerapkan etika itu pada saat mereka berbisnis. Nah, menurut K. Bertens ada tujuan mengapa kita harus belajar mengenai etika bisnis. Teman-teman yang tertarik dengan dunia entrepreneur, misalnya yang ingin menjadi wirausaha, maka perlu mempelajari mengenai etika bisnis ini. Menurut Bertens ada 3 tujuannya. Yang pertama, untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran etis di dalam bisnis. Jadi setiap pebisnis harus tahu, harus sadar bahwa dalam bisnis tetap ada etika. Yang kedua, mengapa kita harus belajar etika bisnis adalah untuk memperkenalkan argumentasi moral khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, nanti kita bicara tentang misalnya ada perselisihan dalam dunia bisnis. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana etika bisnis ini harus kita pelajari dengan baik. Ketika kita paham etikanya, maka pada saat nanti kita berbisnis, terjadi sesuatu atau misalnya masalah dengan kolega atau dengan perusahaan lain, maka kita punya argumentasi moral di dalamnya.
Dan yang ketiga, tujuan dari mempelajari etika bisnis adalah untuk membantu pebisnis atau calon pebisnis menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Jadi orang berangkat dengan etika sebelum dia memulai bisnis. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengukur apakah bisnis kita sudah punya etik atau belum? Ya, ada dua ahli yang merumuskan di sini, ada von der MC dan R.A. Wegley. Mereka merumuskan kalau mau tahu apakah bisnis kita sudah beretika atau belum, itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah utilitarian approach. Pendekatan ini mengatakan setiap tindakan itu harus didasarkan pada konsekuensinya. Jadi, kalau kita mau berbisnis, lihatlah apa hasil dari bisnis kita. Apakah dia bermanfaat atau sebaliknya membahayakan orang lain. Itu dengan pendekatan utilitarian approach. Apakah bisnis kita bermanfaat dan memberi kesejahteraan kepada orang lain atau sebaliknya. Jika bisnis kita bermanfaat, jika bisnis kita tidak membahayakan orang lain, maka berdasarkan prinsip ini berarti bisnis kita punya etik. Yang kedua, individual right approach. Jadi, untuk pendekatan yang kedua ini, setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya harus memiliki dasar yang kita hormati. Jadi, dengan berbisnis kita tetap menghargai hak-hak individu. Maka kita tidak boleh merugikan konsumen. Ya, setiap konsumen harus kita jaga kehormatannya, jaga harga dirinya, dan jaga kepentingannya. Ini yang dimaksud dengan individual right approach. Yang ketiga, untuk mengukur apakah bisnis kita sudah punya etik atau belum adalah dengan pendekatan justice approach atau pendekatan prinsip keadilan. Nah, dalam hal ini yang kita ukur adalah pada saat kita melakukan bisnis, apakah kita memberi pelayanan yang setara kepada semua konsumen kita atau tidak. Jangan pernah dalam bisnis membeda-bedakan konsumen atau pelanggan kita. Jadi, semua konsumen, jika mereka sudah memenuhi kewajibannya, maka kita harus berikan haknya secara sama. Nah, dengan mengikuti 3 pendekatan ini, maka kita bisa mengukur apakah bisnis kita sudah punya etika atau belum. Lihatlah apakah bermanfaat atau tidak. Yang kedua, apakah hak-hak pribadi dihormati atau tidak. Dan yang ketiga, apakah kita sudah berlaku adil kepada klien-klien atau konsumen-konsumen kita. Nah, demikian teman-teman, bagaimana kita menerapkan dasar-dasar etika baik dalam kehidupan profesional, dalam kehidupan personal, maupun dalam berbisnis. Dengan adanya materi ini, teman-teman akan bisa mengukur nanti apakah teman-teman akan menjadi seorang profesional atau sebagai pebisnis menerapkan etika itu dalam kehidupan kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita ikuti lagi materi selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.